guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Setelah bingung mau bahas apa, Kivanime akhirnya mutusin untuk rangkum film asal Spanyol yang baru saja rilis di tanggal 11 Oktober kemarin. Film ini menceritakan tentang pencarian jati diri seorang remaja yang mencari tahu asal-usulnya dengan kemampuan seperti genjutsu yang bisa membuat ilusi dan masuk ke dalam pikiran seseorang. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Film diawali dengan cuplikan sebuah mobil truk yang sedang menuju ke sebuah minimarket. Dan kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama dalam film ini yang bernama Ian, dan ayahnya yang bernama Vicente. Ian terlihat sedang menunggu dan mengawasi ayahnya di depan minimarket. Sedangkan ayahnya mengambil beberapa botol minuman dan menuju ke kasir. Namun tiba-tiba, Ian melakukan sesuatu dengan kekuatan matanya, sehingga kasir tersebut tidak bisa melihat semua botol minuman yang dibawa oleh Vicente. Vicente lalu mengambil satu buah permen dan membayarnya seharga 90 sen lalu bergegas pergi dari sana. Dan ketika mereka berdua akan pergi, kasir tersebut menyadari bahwa minumannya telah hilang. Ia pun segera keluar dan menghadang mobil mereka. Namun dengan cepat, Vicente segera mengunci semua pintu mobilnya. Ian yang masih di luar kemudian mengatakan kepada kasir itu untuk menjatuhkan palu yang ia bawa. Namun karena kasir itu menganggap Ian hanyalah seorang bocil, ia pun tidak merasa terancam sama sekali. Dan tiba-tiba, Ian mengeluarkan pistol dan menembak kasir tersebut. Namun nyatanya, pistol itu hanyalah sebuah proyeksi ilusi dari kekuatan mata yang Ian miliki. Polisi yang melihat itu pun segera menuju ke sana, sehingga Ian dan Vicente segera kabur melarikan diri. Kasir itu masih terlihat kesakitan karena telah tertembak. Namun di saat itu, polisi mengatakan bahwa tidak ada luka tembakan sama sekali di tubuhnya. Menyadari hal itu, kasir itu kemudian mengatakan bahwa ia telah dirampok. Dengan segera, polisi itu pun mengejar mereka. Dalam pengejaran itu, Vicente kemudian mengatakan kepada Ian bahwa jangan sampai polisi mengenali mobil truk mereka. Dan dengan kekuatan matanya, Ian membuat mobil truk mereka terlihat seperti sedan Scarlet. Dan perubahan itu hanya bisa dilihat oleh polisi yang mengejarnya. Dalam keadaan itu, Ian mengatakan kepada Vicente, mengapa kita selalu melakukan hal kecil seperti ini? Karena dengan kekuatan yang ia miliki, sebenarnya mereka bisa merampok sebuah bank dan menjadi kaya raya dalam sekejap. Namun di saat itu sang ayah meyakinkan Ian bahwa lebih aman jika mereka hanya bermain di liga kecil saja. Karena jika sampai mereka bermain terlalu mencolok, suatu badan pemerintahan yang bernama agensi akan menemukan keberadaan Ian dan membawanya ke suatu lab untuk sebuah penelitian. Mengetahui bahwa keadaan mereka akan terpojok, Ian lalu membuat ilusi hujan badai es batu yang menimpa mobil polisi tersebut. Dan terlihat mobil itu terguling berkali-kali dan berhenti di sebuah SPBU. Namun pada kenyataannya, mobil itu masih terlihat baik-baik saja. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemimpin agensi bernama Adriana. Informasi tentang pencurian yang dilakukan Ian dan ayahnya ternyata telah sampai ke pihak agensi dan diketahui oleh Adriana. Keesokan harinya, Vicente memberikan hadiah ulang tahun dan kue kepada Ian yang sudah berusia 18 tahun. Setelah itu, Ian berniat pergi ke sebuah arkade. Namun di saat itu Vicente melarang Ian untuk pergi kemanapun. Karena ia merasa kejadian yang telah menimpa mereka kemarin telah membuat identitas Ian diketahui oleh para agensi. Namun Ian menentang Vicente dan tetap pergi ke arkade. Di lain cerita, polisi yang telah mengejar Ian saat itu kini terlihat sedang berada di suatu bar dan menceritakan tentang kejadian aneh yang ia alami kepada seorang bartender. Dan di sana, kita juga akan diperlihatkan dengan pria misterius yang ternyata memiliki kemampuan yang sama seperti Ian. Orang dengan kemampuan memproyeksikan ilusi seperti Ian disebut dengan perceiver. Mendengar itu, pria itu kemudian memasuki ingatan polisi tersebut dan melihat tentang kejadian sebenarnya. Scene kemudian berpindah ke lokasi bangkai kapal yang sedang dikepung oleh pasukan agensi. Yang ternyata tempat itu adalah tempat tinggal dari Vicente dan Ian selama ini. Dalam keadaan itu, Adriana menanyakan tentang keberadaan Ian kepada Vicente. Di sisi lain, Percival yang sudah lebih dulu mengetahui keberadaan Ian kini telah berada di arkade. Namun tak berselang lama, para agensi juga datang ke lokasi tersebut.
Dan ketika mereka bertemu satu sama lain, Adriana memerintahkan pasukannya untuk menangkap Percival itu terlebih dahulu dan menjauhkannya dari Ian. टारगेट मेरे सामने है। Dengan kekuatannya, Percival itu bisa mengalahkan pasukan agensi dengan mudah. Sementara Ian sendiri kini telah tertangkap dan melihat Vicente yang disandera. Dengan begitu, Ian tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang diinginkan oleh agensi. Namun saat ia masuk ke dalam mobil, mereka langsung mengikatnya dan memasang helm sebelum mengambil sampel darah Ian. Sesampainya di markas, kita akan diperkenalkan dengan wanita bernama Esther, dan ia terlihat sebagai salah satu anggota dari agensi. Di saat itu Adriana mengatakan kepada Ian bahwa di dalam dunia mereka saat ini, para agensi sedang berperang dengan organisasi yang bernama Awareness, di mana Awareness adalah sebuah organisasi kelompok yang beranggotakan orang-orang dengan kemampuan yang sama seperti Ian. Adriana menduga bahwa kelompok Awareness telah mengontrol dan memanipulasi para pemimpin, politisi, dan juga kekuatan militer demi keuntungan mereka sendiri. Meskipun pemimpin dan pejabat semua negara selalu berubah, kelompok Awareness selalu bisa memanipulasi keputusan dan pikiran mereka. Karena itulah, organisasi agensi bisa terbentuk dan bertujuan untuk bisa melestarikan demokrasi yang masih tersisa di dunia ini. Mendengar itu, Ian lalu bertanya, apa hubungannya semua itu dengan dirinya? Dan Adriana menjawab, dengan kemampuan yang Ian punya, para agensi meminta Ian untuk bekerja sama dengan mereka. Tidak cukup di situ, Adriana juga mengatakan akan mencoba mengekstrak formula yang tertanam di darah Ian. Karena dengan formula itu, agensi bisa menciptakan dan membentuk kekuatan lain, atau meniadakan kekuatan dari para Awareness. Yang bisa disimpulkan, dengan formula sampel darah dari Ian, agensi bisa menemukan resep untuk menciptakan dan mengembangkan kekuatan, atau membuat penawar yang bisa menghilangkan kekuatan dari para Awareness. Adriana meminta Ian untuk membuatnya seolah-olah sedang di pantai dan memegang satu gelas koktail. Namun Ian mengatakan bahwa kemampuannya tidak seluas itu, karena selama ini ia hanya bisa merubah suatu barang atau objek saja. Namun Adriana mengatakan kepada Ian bahwa kemampuan Ian sebenarnya lebih dari itu. Dan tiba-tiba Adriana mengeluarkan foto ibu kandung Ian dan berkata, melewati masa kecil tanpa adanya teman atau kasih sayang seorang ibu memang sangatlah sulit. Melihat itu tentu saja membuat Ian emosi. Dan dengan emosi yang ia rasakan, tiba-tiba Ian bisa memproyeksikan ruangan itu dengan kekuatannya dan membuat Adriana seolah-olah sedang berada di pantai dan memegang segelas koktail. Setelah pertunjukan ilusi itu, Ian dipertemukan kembali oleh Vicente. Namun semua itu ternyata adalah rencana Adriana untuk mendorong kekuatan keduanya keluar dan bisa memasuki ingatan Vicente. Karena dari situlah Ian bisa mengetahui kebenaran siapa Vicente sebenarnya. Dan ketika Ian masuk ke dalam ingatan Vicente, apa yang dikatakan Adriana ternyata benar. Dalam ingatan itu, Ian melihat sepotong gambaran kejadian di mana Vicente menculik dan membawa Ian pergi dari ibunya. Mengetahui hal itu, tentu saja membuat Ian terkejut karena selama 18 tahun ini, Ian hidup dalam kebohongan Vicente. Adriana lalu membenarkan semua hal itu dan mengungkapkan bahwa mungkin saja ibu kandung Ian masih hidup. Setelah kejadian itu, Adriana menunjukkan hasil tes Ian kepada pria Amerika tanpa nama yang kita sebut saja ia Om Yus. Di saat itu Adriana menjelaskan bahwa dalam darah Ian tidak ada jejak formula yang mereka cari. Dan Adriana menyimpulkan bahwa Ian mendapatkan kekuatan itu dari kedua orang tuanya yang merupakan Percival. Meskipun sebenarnya hal itu sangatlah mustahil, karena memang Percival seharusnya steril dan tidak bisa bereproduksi. Mengetahui fakta bahwa Ian adalah orang dengan kekuatan ilusi yang alami, Om Yus kemudian meminta Adriana untuk membunuh Ian dan melanjutkan rencana mereka untuk mencari formula. Namun Adriana menolaknya dan mengatakan bahwa mungkin saja ia memiliki potensi untuk membangkitkan kekuatan ketiganya dan bisa menjadi senjata mereka untuk melawan Awareness. Keesokan harinya, seorang ilmuwan datang ke markas agensi dan memeriksa hasil tes Ian. Di sisi lain, Esther menghampiri Ian dan menawarkannya untuk melarikan diri. Setelah Esther bisa mengalahkan para penjaga dengan mudah, Ian memutuskan kembali untuk membawa Vicente. Karena Ian berpikir kenangan Vicente adalah kunci dari jawaban yang ia cari. Tak lama kemudian, Adriana yang menyadari bahwa Ian sudah tidak ada, kemudian membunyikan alarm dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka.
Namun dengan kekuatannya, Ian bisa membuat ilusi hingga para pasukan itu mengarahkan senjatanya ke arah yang berlawanan. Namun sialnya, Ian tidak bisa menghindari paku yang menghalangi jalan hingga membuat ban mobil mereka bocor dan terguling. Kembali ke markas agensi, ilmuwan yang sebelumnya melihat hasil tes dari Ian tiba-tiba mencuri pistol dan menembak semua orang di dalam ruangan tersebut. Dan ternyata ilmuwan itu sebenarnya adalah Percival yang berusaha membawa Ian lari dari sana. Dan setelah ia mengalahkan semua pasukan agensi, Percival itu mengikuti jejak mobil Ian. Namun dengan kekuatannya, Ian memanipulasi pikiran Percival itu dan membuat seolah-olah mobil mereka tidak ada di sana. Dengan tersenyum, Percival itu kemudian pergi dari lokasi tersebut. Setelah itu, Esther membawa mereka ke lokasi aman di sebuah penginapan. Ian dan Esther menghabiskan waktu bersama di atap dan bertanya mengapa Esther menyelamatkannya. Esther hanya tersenyum dan mengatakan, pilihannya hanya ada dua, membunuh Ian atau menyelamatkannya. Setelah itu, mereka kembali ke kamar dan melihat Vicente pingsan karena mabuk. Kesempatan itu Ian memanfaatkan untuk masuk ke dalam pikiran Vicente dan mencari jawaban siapa dirinya sebenarnya. Dalam ingatannya, Ian melihat Adriana memegang sebuah file milik pasien Kominsky yang akan dipindahkan ke Polandia. Adriana lalu memberitahu seseorang di dalam mobil dan mengatakan bahwa formulanya akan disuntikan malam ini. Ian yang masih tak mengerti kemudian mencoba masuk ke dalam pantulan kaca spion dan melihat orang yang berbicara dengan Adriana. Dan Ian melihat ada pria berjubah hitam dengan 3 jarinya yang terpotong. Melihat hal itu, Ian kemudian terkejut dan membuat gambaran ingatan itu menghilang. Singkat cerita, Ian yang merasa ada seseorang di depan kamarnya kemudian meminta Esther untuk bersembunyi. Dan tiba-tiba, ia memanipulasi ruangan tersebut seperti ruangan kosong yang tak berpenghuni. Namun sialnya, hal itu tak bertahan lama, karena Percival tersebut bisa menyadarinya dengan cepat ketika ia melihat cermin. Faktanya, realita dari kekuatan ilusi bisa dipatahkan dengan pantulan cermin, yang bisa disimpulkan apapun yang terlihat di dalam cermin adalah kenyataan. Dengan kekuatan yang tidak seimbang, Percival itu bisa mengalahkan ia dengan mudah. Kemudian, ia masuk ke dalam ingatan Ian hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Percival itu pergi begitu saja meninggalkan Ian. Tak lama kemudian, Vicente datang membangunkannya. Dalam keadaan itu, Ian terus menyalahkan Vicente dengan semua kebohongan yang telah ia buat selama ini. Namun saat itu, Vicente menjelaskan bahwa yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan Ian. Vicente berharap Ian bisa kembali dengannya dan menjalani hari-hari bersama tanpa ada sangkut paut dari agensi. Namun pilihan Ian tetap akan mencari tahu asal-usulnya dan pergi ke Polandia untuk mencari tahu tentang keberadaan ibunya. Di sisi lain, Adriana dan Om Yus juga telah mengetahui lokasi yang akan Ian tuju. Singkat cerita, Ian dan Esther telah berada di Polandia dan masuk ke dalam sebuah lab. Setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan ruangan tersembunyi yang berisikan dokumen. Dan di sana, mereka melihat map dengan judul Project Awareness. Dan di dalamnya, Ian melihat foto ibunya. Tidak cukup di situ, nama lengkap dari sang ibu ternyata adalah Ursula Kominsky. Yang tidak lain adalah anak dari ilmuwan Dr. Kominsky yang telah menciptakan formula Percival dan merupakan kakek Ian sendiri. Dan tidak lama kemudian, Ian merasakan ada seseorang yang datang. Yang ternyata Percival itu telah menemukan lokasi mereka. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata selama ini Esther adalah informan Percival. Di saat itu Esther mengatakan kepada Ian bahwa dengan cara inilah Ian akan mendapatkan semua jawabannya. Ian yang merasa kecewa lalu mengeluarkan kemampuan ilusinya. Namun Percival itu tak terpengaruh dan melewati semua KG bucin Ian yang membawa pistol dan menghampiri lokasi asli Ian berada. Dengan terpojoknya Ian, akhirnya Percival itu pun bisa menjelaskan semuanya, bahwa sebenarnya Percival itu merupakan ayah kandung Ian. Pada masa Perang Dingin di tahun 1950-an, ilmuwan bernama Dr. Kominsky menciptakan formula super yang bisa memberikan kemampuan khusus dan menyuntikkan kepada sukarelawan, termasuk juga Ursula dan Percival itu. Tujuan dari proyek itu sebenarnya untuk membentuk mata-mata sempurna dengan kemampuan khusus. Namun setelah perang usai, para petinggi negara memutuskan untuk mengeksekusi mati para Percival satu persatu. Dan sayangnya, mereka tidak dapat membunuh Percival paling kuat yang dikenal dengan The Mule.
Demyul memiliki kekuatan ketiga yang bisa mengendalikan pikiran dan tubuh seseorang dari jarak jauh. Karena itulah, Demyul membentuk organisasi bernama Awareness untuk melindungi semua Persever yang tersisa. Dan di saat itulah, ayah kandung Ian bertemu dengan ibunya. Meskipun para Persever telah dibuat steril dan tidak akan bisa bereproduksi, pada kenyataannya Ursula bisa hamil dan melahirkan Ian. Mereka menganggap semua itu adalah keajaiban, karena Ian adalah satu-satunya Persever dengan kekuatan alami. Dan tiba-tiba, pasukan agensi datang dan masuk ke dalam lab itu. Persever itu lalu memberitahu Esther untuk membawa Ian ke rumahnya di Madrid dan bertemu dengan ibunya. Sementara Persever sendiri akan menahan para pasukan tersebut. Karena keadaannya terpojok, Persever itu menggunakan ilusi laba-laba untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun sialnya, dua pasukan agensi kemudian menangkapnya. Di sisi lain, Esther dan Ian juga terlihat sedang melawan pasukan agensi. Namun dengan mudah, Esther bisa melumpuhkan mereka semua dan berhasil kabur dari sana. Persever yang tertangkap kini terlihat sedang ditahan di sebuah lab. Mereka mengambil sampel darahnya dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan Ian dari ingatannya. Om Yus kemudian memerintahkan Adriana untuk berhenti karena hal itu akan membuat Persever itu terbunuh. Tak lama kemudian, satu ilmuwan menghampiri Adriana dan mengatakan bahwa formula yang bercampur dengan darah Persever tersebut sangatlah encer dan tidak bisa dikeluarkan. Setelah eksperimen itu, Persever itu meminta air kepada mereka. Salah satu robot yang dikendalikan dari luar membawakannya segelas air. Pada saat itu, Persever berkata bahwa sebenarnya ia juga memiliki kekuatan ketiga. Dan melalui celah yang terbuka, Persever itu mengambil alih pikiran orang yang mengontrol robot tersebut untuk membunuh semua orang yang berada di sana. Esther dan Ian kini telah berada di Madrid dan tiba di rumah Persever. Dan sesampainya di sana, Ian bertemu dengan ibunya yang ternyata masih hidup. Namun, kondisinya sudah tidak bisa bergerak ataupun berbicara karena para agensi telah mengoperasi otaknya untuk mendapatkan formula tersebut dengan paksa. Tak berselang lama, Persever yang merupakan ayah kandungnya Ian datang dan mengatakan bahwa ibunya telah menghancurkan formula Kominsky dan menanamkan formula itu di kenangannya bersama Ian. Mendengar itu, Ian kemudian masuk ke dalam ingatan ibunya dan melihat kenangan saat bermain dengannya. Dan di dalam ingatan itulah Ursula menanamkan formula yang mereka cari selama ini. Persever yang merupakan ayahnya kemudian ikut bergabung ke dalam kenangan Ursula. Dan ia melihat rumus formula yang berbentuk mainan dalam kenangan tersebut. Namun Ursula tak membiarkannya untuk mendekati rumus formula dan menghadangnya dengan dinding transparan yang menahannya. Ian akhirnya menyadari bahwa ibunya tak menginginkan siapapun bisa melihat formula tersebut kecuali Ian sendiri. Pertahanan yang dibuat Ursula agar Persever itu tidak dapat melihat formulanya menyebabkan sarafnya rusak parah dan membuatnya meninggal dunia. Dan di waktu yang sama, pasukan agensi mengepung rumah dan masuk dalam ruangan. Ian yang masih dalam keadaan emosi setelah kehilangan ibunya, tiba-tiba saja membangunkan kekuatan ketiganya dan mengendalikan para agensi. Tidak cukup di situ, Ian lalu membuat mereka semua menodongkan senjatanya ke diri mereka sendiri. Begitu juga dengan Adriana yang kini terlihat ketakutan dengan kemampuan Ian sebenarnya. Dalam keadaan itu, Vicente tiba-tiba datang dan mengatakan kepada Ian bahwa Persever itu telah memanipulasi Ian. Karena sebenarnya agensi telah kehilangan Ursula beberapa tahun yang lalu dengan keadaannya yang baik. Jadi tidaklah mungkin agensi melakukan operasi yang memaksa otak Ursula untuk memberikan informasi tentang formulanya. Namun, Ian masih tidak percaya dengan semua itu. Persever memanfaatkan keadaan itu dengan menjatuhkan pistolnya. Ia lalu meminta Ian untuk membuat Vicente mati bersama para agensi yang lain. Dalam keadaan itu, Vicente lalu mengatakan, meskipun Persever adalah ayah kandung Ian, tapi seorang ayah sebenarnya adalah dirinya. Karena sampai saat ini, ia masih menganggap Ian adalah anak kandungnya sendiri. Dan tiba-tiba, Persever mengendalikan pikiran Vicente dan membuatnya menembak dirinya sendiri.
Hal itu tentu saja membuat Ian terkejut hingga kendali pasukan agensi terlepas dan berlari menuju Vicente. Sementara Percival terlihat membawa Esther pergi dari sana. Dengan keadaan kritisnya, Vicente kemudian meminta Ian membaca pikirannya untuk yang terakhir kalinya. Dan di saat Ian melihat ingatan Vicente, Ursula meminta Vicente untuk melindungi Ian dan membawanya pergi jauh dari para agensi dan juga Percival yang lain. Dan faktanya adalah selama ini Vicente telah mengorbankan kehidupannya hanya untuk menjaga keselamatan Ian dan mencintai Ian selayaknya seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri. Setelah itu Ian akhirnya sadar bahwa ayah kandungnya hanya menggunakan Ian untuk mendapatkan formula yang tersimpan dalam kenangan Ian dan Ursula. Ian lalu mengejar Percival yang telah menculik Esther. Merasa keadaannya telah terpojok, Percival yang tidak lain adalah ayah kandung Ian kemudian menodongkan senjatanya kepada Esther dan mengancam akan membunuhnya jika Ian tidak memberikan formula tersebut. Dalam keadaan itu, Esther juga terlihat meminta Ian melakukan apa yang ayahnya katakan. Namun Adriana tiba-tiba mengatakan, sosok Esther yang Ian maksud itu tidaklah nyata, karena sepanjang film ini hanya Ian saja yang dapat melihat Esther. Dengan kata lain, Esther hanyalah sebuah ilusi lingkaran dalam pikiran Ian, dan wujud dari proyeksi Esther tidak akan pernah berakhir, karena faktanya yang menanamkan sosok Esther ke dalam pikiran Ian adalah Percival tersebut. Hal itu ia lakukan di saat pertama kali bertemu Ian sebelum akhirnya ia tertangkap di arkade. Setelah menyadari semua itu, tanpa rasa ragu, Ian menembakkan peluru itu ke arah Esther. Peluru itu menembus tubuh Esther hingga membuat Percival tersebut tertembak dan mati. Dan hal itu membuktikan bahwa sosok Esther memang tidaklah nyata. Setelah semua kejadian berlalu, Adriana menghampiri Ian dan berkata bahwa agensi masih terus berperang dengan Awareness. Dan ia menawarkan Ian untuk bergabung ke dalam agensi dan bekerja sama untuk melihat isi dari rumus formula dalam kenangannya. Namun Ian menolak semua itu dan berkata bahwa ia tidak akan memilih pihak manapun. Namun ia mengatakan kepada Adriana akan mempertimbangkan untuk memberikan rumus formula tersebut. Di dalam truk masih ada sosok Esther di sampingnya. Meskipun Ian tahu bahwa Esther tidak nyata, namun ia tetap menganggap Esther masih berada di sampingnya. Di sisi lain, Adriana yang selama ini terlihat bekerja dengan Om Yus mengatakan kepadanya bahwa Ian saat ini bukanlah ancaman dan tidak lagi di bawah kendali siapapun. Namun ketika Ian melihat Adriana melalui kaca spion, terungkap fakta bahwa sebenarnya sosok Om Yus tidaklah nyata. Yang bisa disimpulkan, ada Percival lain yang menanamkan sosok Om Yus ke dalam ilusi lingkaran pikiran Adriana. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja alur film versi Kifanime. Mohon maaf jika banyak poin yang terlewat. Kifanime undur diri. Wassalam.